Setelah belusukan biasanya makannya mie ayam. Berhubung kita menyesuaikan tempat, yen meh golek mie ayam angel. Jadi yo lotek. Iki lho. Mau Pak Nanang. Toh. Mas Yusuf. Ya, pemandangannya keren, Ra. Persawahan ya. Dan itu irigasi zaman kolonial bawah situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kali ini, tujuan awal belusukan saya akan mengunjungi komplek makam kasepuhan yang berada di Kecamatan Suru. Nah, pengen tahu makam siapakah dan makam tokoh dari manakah beliau? Tokoh tersebut mendapatkan gelar dengan sebutan Kiai. Bagi masyarakat sekitar, tokoh ini memiliki peranan penting dan pengaruh untuk kemajuan wilayah tersebut. Sebagai pewaris secara turun-temurun, dari masa ke masa, warga atau lapisan masyarakat sekitar diberikan kesempatan untuk memuliakan tokoh-tokoh yang sangat berjasa. Dengan kenyataannya, komplek makam tersebut diberdirikan bangunan untuk melindungi dari terik dan hujan. Membuatkan tempat yang layak bagi para pengunjung untuk berziarah. Memberikan fasilitas dengan sempurna, menurut pandangan saya pribadi. Makam-makam para tokoh dibangun dengan bentuk arsitektur yang menyerupai surau-surau pada zaman dulu. Masih mengikut sertakan karya leluhur bangsa berupa bangunan candi, yang sudah mengalami masa transisi dari Hindu ke Islam. Berupa tajuk yang memiliki dua tingkatan berbentuk piramida, dengan konsep bangunan tirus ke atas yang menentukan satu titik menuju yang kuasa. Warga masyarakat sekitar sangat percaya, ketika makam sosok alim ulama didoakan dan dimuliakan makbaroknya, akan membawakan berkah dan barokah tersendiri. Komplek makam kasepuhan tersebut berada di depan rumah, atau pelataran rumah warga. Kira-kira, ada 8 tokoh makam yang berpusara di lokasi tersebut. Ini kok, saya ngasih di parani ini. Oh. Adem gini. Tak kira iki musola tapi iku Mas. Iki bekas bangunan apa Mas niki? Kayak semuran candi iki. Nah, sing kemuncak candi. Kayaknya dicat. Wah, iki nisan sepuh nah iki Mas. Ya iya. Nisan sepuh. Ada Purnama Sidine satu itu. Yang cilik ya nih. Yang kecil. Nah, iki apa yang ngaran? Apa deh? Iki. Itu kemuncak candi. Sing kae. Iya. Sing iki. Coba tak masuk. Tak lepas ya. Kalau ini kemuncak candi nih Mas. Ini. Terus ini apa ya? Oh, ini komponen. Jadi ini sudah berpasangan asli nih Mas. Ini sama itu harus berpasangan. Ini sebenarnya ini posisinya miring. Bukan yang tengah-tengahnya kuwi, kemuncak itu. Ini pasangannya di sini. Ya, yang kenok. Ada nok-nokane, bener. Ini komponen kemuncak komplit ini. Sama itu. Isong kisaran tahun piro sing kita? Yang mana? Ini. Enggak 16. Ini kok mari pinggangnya enggak petok ngono. pinggangnya sing ndak ketok. Ini kayak 16-an ya? Kayak awal sih Mataram Islam awal. Ini mirip nisane
Tumenggung nganu yang di UNES. UNES. Sekar, Nyai Sekar, Kiai Sekar kali Nyai Sekar. Nisane sama. Cuma yang nisane Nyai Sekar malah justru ada Purnama Sidine. Mungkin nek Suryane juga kok. Ini yang ana nganune Mas. Lah iya. Ana apa jenenge? Patrane. Ada patrane. Nah, itu komponen candi nih itu. Ini sepuh banget ini. Ini Mataram Islaman ini, Mas. Ini Mataram Islam awal ini. Dan itu ada Purnama Sidine. Yang itu. Saya nek Suryane ono kok. Terus dia ngake. Ini komponen candi bagian apa ya? Maksudnya bagian apa ya Mas ya? Oh. Nah, ini komponen candi. Tapi nah ini nisannya sepuh tenan ini. Oh, Namanya siapa Mas beliau Mas? Purnama Sidine iki. Oh lah kebalik Purnama Sidine. Oh Purnama Sidine kebalik. Saya dicor. Ini pendereknya satu jadi Pak. Penderek maksudnya penderek dari mungkin. Nyironi sing dikothake seharusnya sing jene apa? Mana? Itu mungkin dari ini terus kayak putrane bisa jadi loh. Oke, nggak mau mendahului. Nah beliau memang kakung. Ayo. Beliau kakung. Nah ini nisan putri bener. Tapi kok nek Kan misal putra. seperti itu Putrane. putra. Oke, dia sing kimien makam. Cuma nisannya ganti. Tapi nek konsepnya mungkin gini. Putra, ini putra terus beliau yang sepuh. Nek Nah aku ini dulu bangunan apa? Kayak semuran candi. Enggak Mas. Nah ini konstruksinya kotaknya biasanya semuran candi. Karena di sini ditemukan komponen-komponen candi ya. Nek Mbah awal cuman tulisannya Mbah Tanah Jati. Mbah Tanah Jati. Oh. Kaman Jati nama Keramat? Sarean Jati nak. Oh, Sarean Jati. Mas masuk. Apa di samping kanan kiri ini sih? Oh. Keren ini. Gede banget nih Mas. Gede banget ini. Om dia tak tekoki jarang nemenin ini. Ini kayak seneng Boyolali dan dia upload Om Kaleb. Ono di chat tuh. Ada Suryo Sumunare. Ini loh. Oh, Sepuh. wah tenang nih. Pinggangnya kayak neng Boyolali. Iki bisa ketanam jeruk nih iki Mas. Bisa jadi. Masih tertanam dalam nah ini. Wes munggah kemunculan. Plek. Ini soalnya satu deret dengan itu ya Mas ya. Satu deret. Bahkan
tebel ini loh. Lagi nemu iki. Lagi nemu iki. Sama ndak tanya ini langgapnya apa gitu mas? Nah, akhirnya pajang, nah, ombian. Terus dia upload neng grup kubur YouTube. Pajang. Ini loh mas, yang menjadikan ciri khasnya. Ya. Karo omongnya karo iki kok. Karo ini, Ini. ini. Kadang pajang tidak ada ininya juga ada loh mas. Ada. Sing makam Pabelan itu. Pabelan di. Pabelan toh, sing sepete karang pete. Aku ngrasaknya kayak. Karang pete ngene mas, nganu lho sing jari makam angker terus dewe bugar 2 orang 3 orang dibantu warga itu loh. Itu pajang. Terus ada lagi makam Mbah yang di Banyu Biru di Gumuk Sentiaki. Makam Mbah Bergulopati, bukan Pragulo loh. Nek Pragulo kan bupatine Pati. Itu Bergulo. Ada Surya Seminari. Iki wong sepuh tenan iki. Sepuh. Dari sanat keilmuane. Iki nak ceritane Mas e. Iku makam iki digoleki karo. Nek menurut ceritane Mas Ewu pripun? Makam ini dicari oleh Mbah Mangli. Iya nih. Lewat santri ini. Ini sebenarnya masih tertanam. Bisa jadi. Masih tertanam. Ini pinggang terus kakinya di bawah. Kira-kira ya. Kandel loh. Segini. Enggak sampai 1 jengkal. Ya kandel loh. Terus ini ada lagi nih. Ini polosan ya mas ya? Terus yang di dalam sini? Terus. Nah ini apa ini? Aslinya dia kan iso di butulan iki om. Oh cuma ditutup ya? Buka sih mas, nanti tak ambil foto nih. Ya. Iki kan iki aslinya mereka. Oh lah ini ada makamnya. Iki semua ide ini makam. Mosok mas? Iya. Biasanya Malah justru yang dikeramatkan yang ini ya. Coba tak sana mas. Ini semua ide ini makam loh. Terlihat ketok mas, ketok nek situ makam. Maksudnya lokasi sini makam ini kelihatan kontur tanah. Ini yang paling tinggi soalnya memang bener ini yang paling tinggi. Ono sing nyemet dupa iso ya? Kok ijek nyala nu lho. Assalamualaikum. Dari ke-8 makam tersebut yang masih bisa dikenali dari segi bangunan makamnya. Hanya saja, untuk makam-makam yang lainnya, mungkin ada, tapi tilasnya sudah tidak terlihat sama sekali. Kiai Ageng Suru, untuk sebutan tokoh yang dimakamkan di wilayah tersebut. Beliau merupakan tokoh yang dianggap paling berjasa pada masanya, dan dijadikan makam pepunden yang disepuhkan, di Desa Sruwen, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Baru kali ini, saya sowan, ziarah, dan mengadakan edukasi tentang makam-makam kasepuhan. Di mana, komplek makam tersebut terdapat langgam nisan 2 masa, yang kurun waktunya tidak terlalu jauh. Antara Pajang dengan Mataram Islam awal, bisa juga diasumsikan, akhir masa Pajang dan awal masa Mataram Islam. Tapi, ada yang aneh di komplek makam ini. Perubahan bangunan jirat makam, dan pergantian nisan makam Kiai Suru. Yang membuat aneh, kenapa itu harus terjadi? Kasus seperti ini sering sekali terjadi di komplek makam kasepuhan. Bahkan tidak menjadi rahasia umum lagi. Sebagai contoh, makam berjumlah 6, dengan bangunan yang sangat lengkap. Berhubung bangunan tersebut rusak, karena lamanya termakan usia.
Sehingga, membuat bangunan makam itu sendiri mengalami korosi yang disebabkan oleh cuaca. Mengakibatkan kerusakan yang terjadi dengan sendirinya. Dan, penyusunan bangunan makam itu mengalami pengulangan kembali. Jadi dalam kondisi rusak, bangunan makam disusun ulang, dengan cara pemasangan yang tidak semestinya. Melengkapi beberapa panel, dengan menggunakan panel bangunan lain. Yang mengakibatkan, salah satu bangunan makam semakin berkurang dan semakin tidak nampak tilas makamnya. Belum lagi faktor pendukung lainnya seperti, dan hal yang sangat memprihatinkan, pembangunan jirat dan pergantian nisan makam. Karena, sudah tidak aslinya. Nah bagi kita, untuk mengidentifikasi makam, semakin kesulitan dan sangat kehilangan jejak. Bagi saya pribadi, hal demikian akan merusak kearifan lokal yang sudah diciptakan, yang sudah melekat pada konstruksi bangunan awalnya. Sebenarnya tujuannya bagus, membangun dan mengganti nisannya. Bahkan ada yang mengibaratkan, harus ganti pakaian yang baru, supaya tidak terlihat lusuh. Dengan kondisi seperti apapun, antara kondisi jirat maupun nisan, saat mengadakan pembangunan, jangan sampai menutup secara keseluruhan, yang membuat panel-panel tersebut tidak bisa terbaca tipologinya. Alangkah lebih baiknya, supaya tetap dimunculkan, dan ditata sedemikian rupa, ketika mengalami kekurangan material komponen aslinya, cukup ditambal dengan material yang dijadikan komposisi untuk restorasi bangunan tersebut. Banyak sekali makam-makam kasepuhan yang mengalami pemugaran secara menyeluruh. Sehingga, kita kehilangan jejak dan tidak mampu untuk menceritakan keistimewaan tokoh yang dimakamkan. Asal-usul dan identitas, jabatan dan gelarnya. Kalau sekedar mendengarkan dari cerita, tutur ke tutur, atau sekedar sambung lidah. Kejadian itu, mungkin, hanya dianggap cerita pengantar tidur saja. Karena, bukti-buktinya sudah dihilangkan keasliannya. Kayak lampu deh, aku kemudian ya rene lampu. Ini flash nanti kan. Nggak nembus. Nggak nembus. Assalamualaikum. Ganti kabeh. Aku sudah cari sana. Oh ya bener, ini yang nyala. Berarti barusan ada orang yang ziarah ke sini. Apa mobil ini? Mungkin. Sudah tombak mas. Tombak itu. Mas, tombak mas. Saya kirim ke Indonesia. Ya be. Oh memang. Oh wis pol mentok mas. Alhamdulillah kita bisa sowan ke beliau. Cuma kalau dari konsep pemakaman memang lokasi inilah yang menjadikan titik atau punjernya makam sesepuh atau makam yang disepuhkan. Tapi dengan kondisi demikian, makam ini sudah dibangun total. Dan inilah makam sesepuh yang dinobatkan, bukan diduga lagi, tapi sudah dinobatkan oleh lapisan masyarakat. Inilah makam sesepuh dari desa Sruwen, beliau Simbah Suru. Nah, beliau mendapatkan gelar sebagai tokoh yang babat alas atau bubak yoso desa Sruwen ini dengan sebutan Simbah Suru. Bismillahirrahmanirrahim. Kita raba saja karena oh nganu kemuncak ini mas, sudah diganti kemuncak. Oh iya kemuncak candi. Kemuncak candi ini. Nisannya sudah diganti kemuncak candi ya tidak apa-apa. Inilah yang disebut kearifan lokal Nusantara. Nah, ini ada tombaknya. Coba pegang mas tombaknya. Wesi gue mas. Wesi tenan gue, wesi aji gue. Tombak gue mas. Apa ini? Ada perso. Salam sih mas, biasanya. Mas tosan aji gue mas. Kurang paham mas. Bener tosan aji, tombak tenan gue mas. Enak
Anyar. Hah? Coba langsung atasi. Anyar aku nak ngira ki anyar. Ndak sepuh. Sepuhe pori-pori ini orang ini ki. Ya nyon sewu. Nek beda ya ora apa-apa. Coba. Sampai atas pol. Nah aku ngarane anyar. Amit nih. Baru. Amit. Aku ngarane anyar. Aku rene mbiyen dong eneng. Belum ada. Oh, tak kira enak. Ketok pori-pori ini kok. Sepuh karo ngono. Ya koyo contohnya nisan lah. Wah, kemajuan jenengan belajar perkerisan. Oh, aku lagi. Lah nek niki napa ini? Waduh. Muncah. Model sing emang. Kok koyo nganu, Mas? Ya bukan enggak. Ndak, maksudnya kok koyo jenis arca malahan. Enggak. Wis tahu. Bukan. Pak. Arca. Oh iya, kemuncak tapi. Tembok kemuncak. Pokoknya nggon pinggiran kan lho kok ndek ngono. Oh, nganu. Ini bagian kemuncak bener Mas, bagian kemuncak cuma wis tugel. Wis apa rusak bagian sisi nih. Ini kemuncak yang diduga ini berada di sudut antara panel satu dengan panel yang satu. Jadi sudutnya seperti ini. Nah, kemuncak ini di antara ininya. Nah, gini. Ini karena media yang terlihat dari sini. Oh, bukan Mas, bukan. Apa? Ini dibalik. Ini sama maksudnya ini kudune posisinya gini. Seharusnya posisinya gini. Nah, kalau ini bener. Iya. Bener ini kemuncak. Sama dengan yang di luar. Cuma yang di luar tadi kan di jempalik ke. Ini posisinya bener ke sana seharusnya. Iya. Met. Kok longsor. Nggih. Sing niki Mas, Nah, bener. Sing ngori sing nemu. Iya. Nggak yakin aku. Putune izin pamit Mbah nggih. Terus lu. Matur sembah nuwun.